Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita malam hari ini bisa ada di tempat ini semua hanya karena kasih Tuhan. Amin. Baik, mari kita mau satukan hati, kita masuk dalam doa. Bapak, selamat malam. Terima kasih Bapak. Kami diberi kesempatan untuk bisa hadir di dalam rumah-Mu, di mana kami bisa bersekutu bersama-sama. Nah, sungguh kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di sini, sebab Tuhan rindu melawat setiap kami. Bapa, mari beracalah dalam ibadah kami malam hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Yes. Kaulah Bapakku yang baik. Channel 14. Iku mlebu nang gone grup 3 papat Kak. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangatku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kau Bapa yang baik, karena kasih-Mu Engkau melawat setiap kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Tuhan. Kau kekuatanku, Kau perisai hidupku. Oh Abba, ya Bapa. Oh
Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Oh, mohon belas kasihan. Sikina bakara 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 basya. Kina bakara 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 basya bara 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 bas. Kina bokara 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 bosyara bara 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 bas. Kina bakara bakara basyara bara 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 bas. Kina bokara bo, haleluya. Oh, oh, Yesus, oh Yesus, baru Kau Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kita bokara bosikiara basi, haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Oleh sebab itu kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan, untuk kami ada di dalam hadirat-Mu. Shikina bokara bokara bosya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Ya Bapa, ini setiap kami bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu puji jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat
saudara beracaralah dengan Bapa, sebab Dia rindu setiap kita masuk hadirat-Nya. Oh, haleluya. Oh, kami memuji-Mu, Yesus. Oh, Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu, oh lawat setiap kami rindu Tuhan, hanya Engkau, oh Yesus, oh Yesus. Sikina bakara bakara basyarabo, sikina bakara bakara basyarabara barabase. Oh, haleluya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu. Sikina bokara bokara bo, sikina bakara bakara barabarabase. Sikina bakara 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 basyarabara barabase. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Ya Rabbu Karabo Shikina Bakara Bakara Bara 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 Bas Sikina Bakara Bakara Basyara Bara 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 Bas. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Layak dipuji, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Layak dipuji, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, oh.
layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Kasih salam kanan kiri muka belakang. Katakan ayo bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab hari ini Tuhan jadikan buat kita. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ya Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yeah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yeah. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tetap bersuka cita. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidup bagi diriku.
tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yeah. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you ya Pak. Terima kasih. Sebab bukan dengan kekuatan kami dapat melalui semuanya ini. Tapi semua karena kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan
berikan sore-sore kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Shilararamayara labasyararamu. Haleluya. Haleluya. Shilararamayara labase. Oh haleluya. Shinararamayamu. Hinararabayaramu karamu. Shinararabayaralase. Haleluya. Bagi setiap umat Tuhan malam hari ini, jangan padamkan rohmu, naikkan ucapan syukurmu, sembah Dia lebih dalam lagi. Tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan segala persoalanmu, berikan yang terbaik. Sinararabayaralabaye. Haleluya. Syukur. Oh haleluya. Oh. Sinararabayaramu. 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 Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Silararabaya. Sinararabaya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Sungguh Engkau Allah yang membuat kami terpesona. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan-Mu. Sebab itu kami tidak henti-hentinya bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terlebih itu kami bangga, kami kagum punya Bapa seperti Engkau Yesus. Sebagaimana kami boleh ada malam hari ini di dalam hadirat kuasa-Mu, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Seperti dalam firman-Mu berkata, 2 orang 3 berkumpul Engkau ada. Saat ini kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan hadirat-Mu akan membawa kesembuhan. Hadirat-Mu akan membawa pemulihan. Dan hadirat-Mu akan membawa kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik. Malam hari ini kami merasakan hidup kami berarti dan berharga karena ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sebab itu lewat hadirat-Mu malam hari ini, kami rindu dibenarkan oleh kuasa kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu di dalam firman-Mu ada pertolongan. Di dalam firman-Mu ada kekuatan. Dan di dalam firman-Mu ada keselamatan. Sebab itu layakkan hamba-Mu, perkenakan hamba-Mu untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan kuasai setiap hati, pikiran, jiwa kami. Dan terlebih berikan kami pendengaran seorang murid. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu malam hari ini yang kami terima, yang kami dengar, itu boleh menjadi satu penerobos iman di dalam hidup kami. Dan hidup kami akan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Dan kami akan menjadi umat-umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab itu kami sambut kebenaran firman-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami, ucapan syukur kami dan sukacita kami. Hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom umat-umat Tuhan dikasihi Tuhan. Shalom.
Ada sukacita malam hari ini? Aminnya kok rasanya ada sesuatu yang belum plong gitu loh. Kok ada yang ganjel gitu loh. Apa kabar? Oh, tambah lemes. Luar biasa apanya ini, stresnya. Saya percaya kita semua luar biasa dalam kebaikan Tuhan. Amin. Saya ingin menyapa umat-umat yang Tuhan yang penuh kemenangan di tempat ini sekali lagi. Shalom. Ada sukacita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Percaya saudara. Di dalam ibadah ada kuasa Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Sebab itu malam hari ini percaya. Bukan kita rutinitas setiap minggunya kita ikut ibadah di tempat ini. Tapi percayanya di mana iman kita. Di dalam ibadah kita akan mengalami kemenangan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya percaya kita boleh ada di tempat ini, dalam ruangan ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih diperkenan Tuhan boleh ibadah, ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, hidup saudara dan saya hari ini ada itu semua karena Tuhan baik. Sebab itu malam hari ini saya bersyukur sekali masih dipercaya oleh Tuhan, boleh menjadi hambanya, boleh menjadi alatnya. Ini semua bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih buat keluarga besar Persekutuan Doa Philadelphia di Sidoarjo ini yang boleh mempercayakan kembali untuk saya ada di tengah umat-umat Tuhan yang penuh kemenangan di tempat ini. Ya, aminnya 1, 2, semua nggak percaya bahwa kita ini umat-umat yang penuh kemenangan. Haleluya. Ya, terlebih itu saya sangat berterima kasih buat hamba yang saya kasih, hamba yang saya hormati, Ibu Pastor Evi yang sudah mempercayakan untuk saya boleh ada di tengah saudara-saudara yang dikasih Kristus di tempat ini. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang belum pernah tahu saya, yang belum pernah tahu, coba lambaikan tangan. Wah, saya katakan kasihan deh loh. Kata orang nggak kenal maka nggak sayang ya. Ya, sedikit perkenalkan diri yang ganteng, yang imut-imut ini. Haleluya. Nama saya adalah Lukas Pohan Hendra, usia masih muda. Usia saya baru 47 tahun. Haleluya. Status saya masih single loh. Haleluya. Ya, dalam usia sangat muda Tuhan sudah panggil saya, Tuhan sudah pilih saya. Boleh menjadi seorang hamba Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Ya, saya sekarang stay di Jakarta, dulunya saya di Surabaya. Arek Surabaya, saya bukan arek Jakarta, bukan lulu gue. Ya, puji nama Tuhan malam hari ini. Ya, kita tampak terasa udah memasukin bulan Februari. Udah mau akhir di Februari ya, di tahun 2024 ini ya. 6 hari lagi kita memasuki bulan yang baru, bulan Maret ya. Saya percaya ketika kita kemarin di tahun 2023 kita mengalami ada begitu banyak pergumulan, banyak tantangan hidup, ya, banyak sesuatu hal yang menghimpit, menekan. Mungkin kita dalam titik terendah, titik terberat dalam hidup kita. Nah, ketika itu di tahun 2023 kita datang kepada Tuhan, kita mohon pintu pertolongan Tuhan terbuka atas hidup kita. Kita menantikan sebuah hal janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengikuti ibadah dengan setia, kita cari Tuhan. Tapi di mana di dalam perjalanan pergumulan kita, sepertinya tidak ada tanda-tanda pintu terbuka sebuah pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sampai di penghujung tahun 2023 kita terus berharap ada sebuah mukjizat yang terjadi dalam hidup kita. Tapi itu pun belum kita dapatkan.
tiba-tiba harus masuk di tahun 2024 ini. Kita terus sepertinya ada yang mungkin di tengah perjalanan pengharapan kita akan sebuah pertolongan Tuhan. Udah mulai sepertinya kita mau nyerah. Udah capek, udah lelah. Dan malam hari ini saya katakan, janji Tuhan itu iya dan amin. Dan Dia Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sebab itu malam hari ini saudara dan saya, terus nantikan janji Tuhan. Pengharapanmu akan janji Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang ruang tunggu, waiting room. Nah, saudara, saya berikan satu gambaran di dalam ruang tunggu. Pasti kita pernah berada di dalam sebuah ruang tunggu. Tidak tahu itu ruang tunggu dunia kesehatan di rumah sakit atau di dalam dunia penerbangan flight. Kita berada di dalam ruang tunggu untuk menunggu antrian. Betul? Ya, apalagi kalau di dalam dunia kesehatan, di dalam rumah sakit, kita di dalam ruang tunggu rumah sakit, maaf kata, bukan mendiskriminasikan. Yang bayar jalur umum dengan pakai BPJS biasanya itu beda banget. Ya, yang pakai BPJS jam 7 pagi, jam 6 udah datang, dipanggil jam 5 sore. Udah dipanggil masih nunggu antrian obat 2 jam 3 jam. Bisa-bisa jam 8 jam 9 baru pulang. Nah, atau di dalam flight penerbangan, ketika kita diberitahukan bahwa ada keterlambatan untuk terbang, delay, kita boleh melihat bagaimana kondisi orang ketika ada di dalam ruang tunggu, sedang menunggu antrian. Sikap pribadi orang itu akan terlihat ketika berada di dalam ruang tunggu itu sendiri. Nah, waktu yang tersulit ketika ada di dalam ruang tunggu itu. Kadang-kadang kita sampai kadang pengen nyerah. Aduh, aku udah capek, gak sanggup deh nunggu. Pekerjaan paling membosankan adalah menunggu. Nah, maka itulah ruang yang tersulit, waktu yang tersulit adalah ketika kita berada di dalam ruang tunggu, kita mulai dicobai. Mulai kita, pribadi kita, karakter kita mulai terlihat ketika kita dicobai di dalam ruang tunggu itu. Maka hari ini saya berbicara tentang ruang tunggu Tuhan. Waiting room. Waiting room is God. Ruang tunggunya Tuhan. Satu hal. Seperti tadi saya katakan, di mana kita belum mengalami satu jawaban atau pertolongan yang kita harapkan dari Tuhan terjadi untuk menantikan janji Tuhan. Dan saya katakan bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Nah, Dia tahu sesuatu dalam hidupmu di mana pertolongannya itu tepat pada waktunya. Nah, sebab itu berbicara tentang waktu, berbicara tentang waktu, waktu itu bisa, waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari hidup kita.
Waktu itu adalah bagian hal yang paling dalam hidup kita yang harus kita sadari. Dan waktu itu menempati paling dalam dan paling penting dalam hidup kita. Maka kalau ada orang yang mensia-siakan waktu, ini alangkah sayangnya. Nah, waktu itu ternyata sangat berdampak dengan kehidupan manusia. Waktu bisa buat kita stres, juga bisa. Waktu bisa buat kita tidak tenang. Waktu bisa buat kita khawatir, bisa buat kita takut. Yaitu ketika kita mulai melihat begitu waktu yang begitu cepat, percepatan waktu. Apalagi maaf kata ya, yang punya cicilan. Ya, wah, kok cepet ya waktu ini. Waduh, wingi wis bayar iki, kok katim bayar meneh. Nah, sebab itu kadang waktu bisa membuat kita, waktu yang terlalu cepat itu juga bukan sesuatu hal yang baik kadang untuk kita. Nah, waktu juga bisa buat kita gagal, tidak punya harapan, gampang menyerah dan tidak punya masa depan. Karena apa? Waktu yang mungkin terlalu lambat. Ya. Sesuatu itu rasanya lama banget. Kita rasanya ya, aduh kerja ini apa kok lambat sekali. Tidak ada perkembangannya. Sepertinya kadang kita mau menyerah. Nah, sebab itu waktu yang terbaik adalah waktu yang dan itu waktunya tuh kairosnya waktu Tuhan. Coba kita buka satu ayat firman Tuhan, ayat yang sangat indah. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bisa ditayangkan. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 apa yang dikatakan? Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bakal ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Segala sesuatunya ia membuat indah pada waktunya. Jadi waktu yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Amin saudara. Waktunya Tuhan. Nah, coba kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan segala kegagalan dalam hidupmu, apalagi rancangan kecelakaan. Saudara. Tuhan mengatur waktu yang tepat di dalam hidup kita. Jadi kalau ketika kita dalam sebuah pergumulan kita mengharapkan pertolongan atau janji Tuhan, itu belum kita dapatkan atau belum tergenapi dalam hidup kita, bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Bukan karena Tuhan tidak memprioritaskan hidup saudara dan saya. Tapi dia tahu waktu yang tepat itu seperti apa. Saudara, manusia ini kalau tidak dikasih waktu yang tepat, sembrono, urepe ngawur, nabrak kuno, nabrak kini. Coba paling gampang ku ngene. Lek uripmu tidak dibenahi oleh Tuhan, kuwe wis dijawab. Contoh paling gampang tentang utang. Kue ketika utang gak iso bayar, kue nangis ambek Tuhan. Tuhan, bukaan pintu berkatmu untuk aku iso bayar utang. Jelas Tuhan kei. Aku berani jamin pasti ngutang meneh.
Wis lunas mutang meneh. Iku penyakit. Maka itu saya katakan, Tuhan membenahi diri kita dulu. Sehingga dia mencurahkan sesuatu, maka Tuhan bisa menjawab lebih daripada apa yang kau doakan. Dia tahu waktu yang tepat. Dia mengatur waktu yang tepat untuk memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Supaya engkau menjadi manusia yang excellent, yang terbaik. Supaya dalam hidupmu itu berjalan seturut dengan kehendaknya. Saudara. Jadi berbicara, saya yakin dan percaya, ya mungkin kita kok berpikiran, mungkin ada orang sebagian berpikiran gini, kenapa ya Tuhan tidak ngomong kapan berkati saya tanggal ini, bulan ini, jam ini, sekian-sekian. Atau, oh ya aku harus melewati proses ini sekian, berapa bulan ini. Saya yakin saudara, ketika Tuhan membuka rancangannya dalam hidup saudara, saudara nggak akan mampu. Saudara lebih memilih berkati daripada pikul salibnya. Saudara, proses itu untuk membenahi kita tepat waktu untuk Tuhan memberkati kita. Kini lek gak dibenahi, ngawur uripe. Amin. Saudara. Karena berkat Tuhan itu membawa satu tujuan. Karena berbicara waktu yang tepat, ketika Tuhan menurunkan janjinya, itu berbicara tentang impian dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu tujuan yang kekal. Supaya ketika engkau mengalami pintu mujizat, pintu kuasa Tuhan, itu untuk engkau berjalan di dalam kekekalan. Saudara. Jadi bukan hal di dalam hidupmu yang akhirnya tetap bisa menyimpang ke kanan ke kiri. Jadi hari ini engkau harus dengarkan ini. Dan engkau harus bangga dan berbahagia. Jangan iri dengan kekayaan orang fasik. Jangan kita berpikir orang gak cari Tuhan, gak berdoa, gak apa kok bisa diberkati makin enak hidupnya. Saudara, saya berani jamin itu bukan berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan itu menuju kekekalan. Kalau orang itu mengalami dalam hidupnya sepertinya baik, wah tambah hidupnya meningkat segala sesuatu yang dia punya. Tapi hidupnya banyak melenceng, saya percaya di dalamnya ada iblis bekerja dalam berkat. Bukan sepenuhnya itu berkat Tuhan. Saya hari ini berbicara bukan orang di luar Tuhan. Saya berbicara orang yang di dalam Tuhan. Saudara, kalau orang di luar Tuhan, itu memang sudah kehidupan mereka. Tapi bagaimana hidup kita melihat orang di dalam Tuhan, ya, tapi hidupnya gak karu-karuan, tapi berkatnya, wah nanjak. Saya percaya, itu bukan berkat pure dari Tuhan. Karena berkat dari Tuhan itu bukan membuat orang berbelok-belok. Itu berkat Tuhan membuat orang semakin jalannya lurus. Jadi orang itu pasti menyimpang. Jadi jangan engkau iri dengan apa yang orang miliki. Tuhan punya porsinya masing yang tepat pada waktunya memberkati hidupmu. Menjawab segala pergumulan dalam hidup. Amin. Karena berbicara tentang Tuhan punya impian dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang berbicara kita berada di dalam ruang tunggunya Tuhan. Nah, berbicara ada di dalam ruang tunggu bukan seberapa lama engkau sanggup menunggu. Tapi seberapa engkau di dalam ruang tunggu, cara sikap hidupmu itu yang dilihat oleh Tuhan.
Jadi bukan masalah engkau sabar menunggu seberapa lama. Tapi dalam menunggu itu loh Tuhan melihat sikap hidupmu. Kita kan bisa lihat ya orang kalau di ruang tunggu ngenteni golek kesuwen ya apa modele. Wis mulai geringsingen, mulai gak sabar, mulai ngomel, mulai ngono. Duh, koyokane iku wong teko kari lho kok diceluk dhisik. Padahal sik ditensi. Wong iku diceluk iku ditensi, duduk diceluk dokter, wis pikiran elek. Wah iku, oh ternyata oh ditensi to yo lek tensi aku wis mau mari ditensi. Macam-macam kan orang kalau kelamaan nunggu. Modele kan wis sing kaya kates raine, sing merengut, sing kate luwe kate mangan kok tinggal diceluk dokter bingung karepe dhewe wis. Orang kalau dalam ruang tunggu kan modelnya antik-antik kan. Nah, mulai kelihatan karakternya, pribadi aslinya mulai kelihatan. Nah, sebab itu, bukan seberapa lama engkau sanggup menunggu. Tapi dalam menunggu Tuhan itu melihat sikap hidupmu. Mata Tuhan itu tertuju dalam hidupmu. Wis pantes ta kok iki diberkati. Kue iki dijawab pergumulanmu. Wis pas ta waktue, bukan pantes ya maaf. Sudah tepat ta waktunya. Lek koyok ngene lek tak jawab, wah iki ndablek meneh modele. Seperti seorang anak. Ketika dia minta sesuatu kepada orang tuanya. Ya ini mungkin handphone yang buat game. Seorang tua yang benar akan melihat dulu. Ketika anak ini meminta sesuatu yang dia mau. Pasti orang tua yang benar akan melihat. Anakku ini sikap hidupnya punya tanggung jawab enggak? Dia sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang anak. Punya tanggung jawab enggak? Ya. Kalau seorang anak ini punya tanggung jawab, pasti orang tuanya akan memberikan apa yang dia mau. Ya kalau orang tua nggak peka, ya wis lah, yang penting dia seneng, kayak nyemangati dia belajar, salah itu. Nggak belajar malah main game terus. Berarti gak tepat waktunya kamu berikan. Begitu juga Allah Bapa kita di surga. Kalau tidak tepat waktunya, itu turun atas hidup kita, kita pasti melenceng. Jadi ini bukan berbicara masalah dosa atau apa, bukan, no. Tapi Tuhan membenahi karakter hidup kita. Cara hidup kita untuk hidup di dunia ini yang sudah singkat. Yang kedatangannya sudah sangat dekat. Amin. Saya mau tanya, siapa yang mau menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Yuk angkat tangan kalau ada yang mau. Oh akeh gak gelem ya, aku ya gak gelem Pak. Berarti lek ngenteni Tuhan Yesus kedua kali datang lewati masa penganiayaan Pak. Sorry mawon. Lek iso cepet diangkat Pak. Maka itu saudara, sebelum Tuhan datang, kalau sekarang kita dikasih persoalan hidup, ini untuk membentuk iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Amin. Nah persoalan hidupmu aja engkau tidak bisa memurnikan imanmu. Bagaimana nanti akhir zaman, mangsa penganiayaan. Ada satu statement bilang begini. Mati buat Tuhan itu lebih gampang daripada hidup buat Tuhan. Bisa paham, bisa ngerti enggak? Kalau mati buat Tuhan, kamu pergi ke negara konflik perang, jihad pakai nama Yesus. Penginjilan di situ, tembak mati, mlebu surga gue. Tapi kalau kamu hidup buat Tuhan, itu enggak mudah. Betul?
Imanmu diuji. Kau harus melewati proses demi proses. Lek sing putus asa ya wis Pak, aku lek iso anu ae Pak, mati buat Tuhan ae. Nah, bagaimana caranya? Menunggu waktunya Tuhan yang tepat, menantikan janji Tuhan di dalam ruang tunggu Tuhan. Yang pertama, saudara, kita buka dalam kitab Matius pasalnya yang 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara-saudara. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yang pertama, kita mesti waspada. Sekali lagi saya berbicara bukan orang di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Saudara, kenapa saya berbicara ketika kita mau menunggu waktu Tuhan yang tepat untuk kita mendapatkan janji Tuhan di dalam ruang tunggu Tuhan. Kita mesti waspada atau berhati-hati atau lebih peka. Orang di sekitarmu bisa menjatuhkan hidupmu, bisa menjatuhkan imanmu. Bukan orang di luar Tuhan yang menjatuhkan iman. Orang di dalam Tuhan sendiri. Saudara seiman sendiri itu bisa menjatuhkan hidupmu. Bisa melumpuhkan imanmu. Apa yang menjadi pengharapanmu akan Tuhan itu akan sirna. Teman itu seperti tombol lift, bisa bawa engkau naik, bisa bawa engkau turun. Sekali lagi saya nggak berbicara orang di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Jadi jangan kaget. Ketika engkau ada di dalam orang-orang di dalam Tuhan, itu engkau harus mewaspadai dalam hidupmu. Seperti kalau kita dalam ruang tunggu, pasti ono namanya provokator. Betul? Biasanya lek wis antri kesuwen provokator iki mulai muncul. Padahal DEKT protes tapi gak wani ngojok-ngojoki wong. Betul? Nah, itulah. Jangan sampai kamu terbawa arus dalam provokator ini. Tapi engkau harus mewaspadai dirimu. Kata Mbak Nabi, waspadalah, waspadalah. Saudara, bisa nangkep maksud saya? Kalau enggak nangkep nanti selesai ini ada private Bible study. Jadi kalau kita di dalam ruang tunggu, di dalam apalagi namanya flight penerbangan ketika di-delay. Sudah di-delay berapa jam tambah lagi. Biasanya ada provokator. Wah ini gak bisa kayak gini. Kok ini di-delay gak main-main loh berapa jam. Kompensasinya apa? Wah mulai ngajak orang. Pak ayo Pak kita ke sana Pak. Wah ayolah. Yang awalnya kita ya menerima semua kita jadi berkira. Oh iya ya kayak iso ya kayak gini ya. Oh aku harus dapat sesuatu ini. Oh ya katanya kalau berapa jam nanti dapat ini. Berapa jam akan uang dikembalikan berapa persen ini. Wah mulai tergiur saudara. Segala sesuatunya saudara. Apapun yang terjadi. Itu seizin Tuhan. Yang kita harus itu adalah mewaspadai diri kita. Segala sesuatu ketika kita ada di dalam ruang tunggu Tuhan, itu pasti akan bisa terjadi sebuah goncangan. Yang membuat iman kita bisa goncang. Karena ada orang-orang di sekitar ini. Apalagi akhir zaman ini banyak Yudas-Yudas. Cipika-cipiki, kanan kiri.
di belakang nusuk. Sekali lagi saya nggak berbicara orang di luar Tuhan. Orang di dalam Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan itu udah biasa. Nusuk menusuk itu wis memang kelakuannya menungso orang yang di luar Tuhan. Tapi orang di dalam Tuhan bisa berbuat itu kan. Nah, makanya Tuhan ingin apa? Segala sesuatunya diubah dulu. Nah, soalnya ya apa ya? Umat Tuhan hari ini itu benar-benar menggenapi firman Tuhan. Benar-benar menggenapi firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dia juga tidak pernah berubah. Ya. Nah iya, orang di dalam Tuhan, mulutnya masih bisa kebun binatang, kloset-kloset keluar kalau lagi marah. Itu kan aneh. Boso Surabaya pincuk-pincuk metu itu. Orang di dalam Tuhan itu mulutnya dikuduskan. Apalagi kalau dia hidup di dalam buah-buah roh, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Kate ngamuk itu gak iso, saudara. Tahu, orang mau marah itu ndak bisa. Kok iso sampai marah nih? Setan naik kalah ngeri, saudara. Apalagi lek mulai gereja, waduh. Iki mulai gereja gak kesambet Roh Kudus, kesambet apa Roh Kuda iki. Sebab itu kita harus waspada. Jangan kau lemah. Kau harus peka. Kau sedang menantikan janji Tuhan. Kau sedang ada dalam ruang tunggu Tuhan. Kau mesti berhati-hati. Jangan itu sampai memperlambat waktu Tuhan dalam hidupmu untuk menjawab. Dan engkau marah sama Tuhan. Duh Tuhan kok aku gak dijawab Tuhan. Penantianku bertahun-tahun. Karena engkau gak mewaspadai hidupmu. Kau ikut-ikutan. Kekristenan hari ini bukan ikut-ikutan. Amin. Mengiring Yesus itu bukan ikut-ikutan. Tapi karena engkau tahu ada tujuan kekal. Ada sesuatu keselamatan. Sebab itu, waspada. Coba katakan kanan kiri, waspada. Ya, ambil delok modele. Nah, deloken. Ojo-ojo iki ya, wah iki sing kate ngrobokno imanku iki lah. Nah. Wah, sebelah Ustaz iki. Tahu nggak Tuhan baik loh. Aku dijawab Tuhan loh. Ya apa kok dijawab Tuhan? Coba kesaksian. Iya, aku iki bingung lagi butuh ini. Ono wong teko nyili duwe. Duh, atik bunga. Yo atik. Duh, iki lak jalane Tuhan. Duh, aku butuh tepat waktunya. Duh. Oh iya. Gelem tak kenal. Wih, kepepet, iya gelem-gelem. Nah. Oh, gitu bisa ngomong itu jalannya Tuhan. Tuhan tidak tahu ngajari ngutang yo. Amit-amit menungso iki lek ngomong Tuhan. Tuhan kalau mau memberkati hidupmu, kirim burung gagak memberkati tanpa bunga. Amin. Kok moro-moro, waduh, iya loh. Aku heran, aku wis bingung, wis aku doa wis Tuhan ya apa iki Tuhan aku bingung. Tiba-tiba aku buka handphone ono aplikasi pinjol. Wah, aku Tuhan terima kasih buat jawaban indahmu. Menungso itu kadang kebuacot. Makanya menungso iku ya dikek ambek Tuhan itu proses. Itu bagus. Karena sesuatu hal yang menurutmu ndak baik itu sebetulnya untuk kebaikan kita. Coba lek menungso iki dikek urip enak kabeh. Kok ono masalah uripmu, suombonge kaya apa duangak kabeh ngene lek mlaku. Kadang dikek masalah sik ndangak dan yo gak dikek masalah. Saya berapa hari waktu yang lalu ini ketemu orang. Bisa dikatakan
orang yang hidupnya berkecukupan. Ya. Wah, tapi apa? Uangkunya sombongnya, tidak menghargai orang apapun. Tapi dia sedang punya masalah yang besar. Punya masalah besar aja koyok ini. Dan yo kono masalah batinku. Wah, soro wong iki. Koyok ini. Untung aku duduk Tuhan. Lek aku Tuhan tak pelintir wisan. Saudara, harus waspada di orang sekitar kita ya. Jaga imanmu saudara. Amin. Ingat loh, kamu ini sedang nantikan janji Tuhan. Kamu ada dalam ruang tunggu Tuhan. Kamu harus berjalan yang benar. Coba kita buka Roma 12 ayat 2. Coba kita lihat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi pembarulah oleh pembaruan butimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Harus lebih bisa peka, tahu yang berkenan atau tidak. Amin. Jangan sembarangan hidupmu lagi. Walaupun yang mempengaruhimu pun anak Tuhan. Orang di dalam Tuhan. No. Saya ingat berapa tahun yang lalu saudara. Awal-awal saya masih melayani. Suatu saat saya tinggal di Jakarta waktu itu. Saya masih ngekos. Saya punya seorang bapak rohani. Dia seorang disabilitas, punya keterbatasan. Terus kami ada misi untuk pelayanan KKR untuk sejabotabek waktu itu. Untuk KKR orang-orang yang memiliki kondisi disabilitas keterbatasan fisik. Nah, di situ kita mulai cari sponsor sama bapak ini. Kita minta sumbangsi para gereja di Jabotabek untuk menopang pelayanan ini. Jadi kita datanglah ke gereja-gereja. Kita bukan datang ke perorangan, ke gereja. Supaya gereja ada sumbangsi untuk ikut dalam pelayanan ini. Singkat cerita, kita ke sebuah gereja yang cukup terkenal, cukup gede. Hari itu kita nggak ketemu gembalanya, kita ketemu wakil gembalanya. Dari omong cerita-cerita dia menawarkan sebuah investasi. Investasi ini sangat luar biasa, saudara. Ya, itu tahun 2004 kalau nggak salah. Ya, dari situ dia bilang ini yang membuka ini hamba Tuhan. Dia bilang gitu. Dan ini Pak listnya, Bapak lihat. Yang ikut hamba-hamba Tuhan banyak Pak. Sebutkan berapa dia ikut, berapa titik. Terus saya itu kan uang cuma di tabungan waktu itu ada 4 juta lebih. Nah itu modal awalnya itu 4 jutaan. Nanti dalam kurung 2 minggu itu akan dikasih berapa. Terus apalagi kalau kita bisa merekrut orang lagi, kita akan dapat bonus lagi. Nah, dari 4 juta ada grade-nya berapa. Pokoknya kurang 3 bulan modal kita itu sudah balik, malah dapat cuan gede. Terus saya pikir gini, ini petang juta, aku hidup saat ini lagi. Tuhan ajarkan saya di Jakarta untuk hidup dengan iman, dengan segala sesuatu yang ini. Saya bilang, saya enggak. Terus kan ini yang bapak rohani saya kan, dia juga bilang enggak. Udah singkat cerita kita pulang. Berapa bulan kemudian, 7 bulan atau 8 bulan, berita di media massa sangat besar. Investasi ini adalah investasi bodong. Wapokmu kapan? Wong teko iku kate ngejak menabur buat Tuhan malah diajak investasi. Enggak main-main loh kalau saya sebutkan siapa saja yang ikut berapa titik itu. Saudara kita kalau enggak punya kita tergiur. Saudara, jangan pikir sing buka iku anak Tuhan duduk anak Gondoruwo. Anak Tuhan yang iso melenceng, saudara.
Di dunia ini gak ono anak setan ya, wong di luar Tuhan itu juga anak Tuhan ya. Jadi jangan bilang oh itu bukan anak Tuhan. Bukan, saudara, kita semua ciptaan Tuhan, anak Tuhan ya. Ojo suka ngomong oh itu duduk anak Tuhan. Oh jadi lek sing dalam sini ini anak Tuhan, malah kadang luwe parah duduk anak Tuhan prosoku lek. Anak demit malah nek aku ngomong. Lu mosok anak Tuhan iso ngocek-ngocek kloset kebun binatang metu kabeh ngamuk ngalang-alangi setan. Ngilokno wong duduk anak Tuhan, awake dhewe anak Tuhan tapi koyo demit modele. You ngerti demit? Lek gak ngerti engko bengi-bengi uji nyali di belakang itu loh. Kok ketok demit engko. Harus waspada. Kita dalam ruang tunggu Tuhan. Kalau kita sedang menantikan janji Tuhan, kita itu harus fokus. Jangan bingung ke sana kemari. Fokus antrian itu terbuka. Amin. Jangan kayak orang cacing kepanasan. Jangan ikut kanan kirimu. Jangan tolek kanan kiri kayak orang bingung. Ya, fokus saja. Amin. Yang pertama berbicara waspada. Yang kedua, bagaimana caranya menunggu waktu Tuhan di dalam ruang tunggu Tuhan untuk menantikan janji Tuhan. Kita buka kitab Matius tetap di pasal 24 ayat ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Yang kedua, saya berbicara cara menunggu waktu Tuhan di dalam ruang tunggu Tuhan untuk menantikan janji Tuhan. Kita tidak boleh gelisah. Misalnya kita sudah melihat, wah, dalam nanti no janji Tuhan ya kayak gini sekarang semua bahan pokok naik, beras naik luar biasa, wah kebutuhan makin bingung. Mulai gelisah, bingung, cemas. Saudara, semua hal yang terjadi itu tidak bisa kita hindari. Itu sudah seizin Tuhan. Yang harus kita selain waspada, kita harus tenang, tidak boleh gelisah. Kenapa kita tidak boleh gelisah? Ini loh jawabannya, 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 apa yang dikatakan? Kesudah segala sesuatu sudah, karena itu kuasailah dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa dulu atau tenang dulu. Makanya orang kalau tidak tenang tidak bisa doa. Orang kalau sudah tenang baru bisa berdoa. Jadi jangan gelisah, jangan cemas, tidak tenang, khawatir, takut. Perangi segala pikiranmu. Damai sejahtera Allah turun atas hidupmu. Jadilah tenang, hai jiwaku. Amin. Sehingga kamu dapat berdoa. Orang perang aja harus tenang. Kalau orang perang gak tenang, wah wis bingung karepe dhewe. Wah iki kok musuhku ngene-ngene. Kalah, ambruk. Orang mau berperang itu harus tenang dulu. Dia harus tahu strateginya. Gak asal gerasa-gerusu. Gak panik karepe dhewe, gak wedi, waduh. Iki aku golek nang ngarep ya apa ya? Wis bingung. Saudara, apapun yang terjadi kita tidak bisa menghindari. Seperti COVID-19 yang diizinkan Tuhan kemarin. Siapa yang bisa menghindari? Semua seizin Tuhan. Yang harus kita adalah tenang. Kenapa orang imunnya bisa drop? Karena panik. Jadi makin drop. Akhirnya apa?
Wong lek panik bingung karepe dhewe disuntik obat ratusan juta mate. Lo coba pikir obat yang ratusan juta itu justru banyak yang mati karena obat ratusan juta itu. Ada teman saya punya anak baru umur 32 tahun, baru menikah setahun. Enggak sampai, setahun. Hamil, sebentar lagi anaknya mau lahir. Di rumah sakit 10 hari habis 5M. Sekali suntik obat itu. Saya bilang, akhirnya nggak ada. Masih muda loh, 32 tahun. Badannya itu saya panik, saudara. Makanya wong lek kakek duwe, wong sugih ku bingung, panik kan bingung. Lek ono ngono bingung. Nah, lek wong gak ono, apa isi dibingung kate panik ya wis babano mate ya wis. Aku yo gak gondoli dunia kok. Ingat gak waktu COVID-19 yang justru kena orang-orang yang hidupnya itu grade-nya di atas, saudara. Lebih banyak survei membuktikan. Wong sing kelerenen di dalan ya urip iku. Malah sing semprot-semprot sampai tuku alkohol jurigenan. Ada itu siapa kenalan saya itu dijak makan sampai piring-piring sak panganannya disemproti mateng, aku kon mangan mbek alkohol pisan ta yo opo iki aku. Teko mueco kabeh disemprot. Wis dadi pelayan nang kene ae batinku. Aku sedewek kate munggah mobil iku ya sungkan, mari anu disemprot. Terus aku kongkon muter kaya wong balet. Pak tak semprot sik muter Pak ngene. Sampai raiku disemprot barang mateng aku. Untung gak ngomong buka cangkemmu Pak tak semprote. Ono Covid-e mateng aku. Orang kayak gini gak bisa tenang sudah. Mau menghardik apapun kalau itu seizin Tuhan mau apa. Amin. Kita gak bisa mengubah keadaan apapun kalau Tuhan itu izinkan. Yang kita tahu waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Saudara. Sebab itu jadilah tenang, jangan gelisah. Ngomong ngalung ngidulmu, ojo gelisah, ojo bingung ae. Tolak kanan kiri, tolak toleh. Harus bisa jadi orang tenang dulu. Ada apa-apa itu tenang dulu. Ojo kaya wong kebakaran jenggot. Terus bingung. Waduh iki opo iki? Kalau kita tenang, kita bisa berdoa, kita bisa perang di dalam doa. Dan Tuhan bisa melindungi kita. Amin. Tetapi kalau kamu bingung, cemas apa? Gimana saudara? Ya. Dalam ruang tunggu Tuhan, Tuhan itu melihat sikap hidupmu, cara hidupmu seperti apa. Kalau engkau belum siap, Tuhan juga enggak turunkan itu dalam hidupmu. Tuhan ingin membentukmu menjadi manusia yang excellent, yang terbaik sekali. Yang punya mental baja, yang kuat. Karena engkau partnernya Allah di muka bumi. Amin. Ya. Jadi kita ini sedang ada di dalam ruang tunggu Tuhan. Ada monitornya Tuhan. Ada CCTV-nya Tuhan. Makanya hidupmu jangan sembarangan. Ya. Saudara, kalau kita mau dipanggil interview, ya. Atau kita mau ketemu seseorang yang ya bisa kita anggap menolong kita. Kita di dalam satu ruang tunggu atau apapun, kita akan semanis mungkin untuk duduk dan berusaha untuk jadi orang yang tenang. Ya. Dan apalagi kalau kita di dalam ruangan, kita tahu ada CCTV, orang mau melamar kerja. Kadang itu sekarang
ada perusahaan di ruang tunggu itu udah dimonitor sejak dalam ruang tunggu. Karakter orang itu mulai terbaca. Tinggal dia baca CV-nya. Bahasa tubuh manusia itu gampang dibaca. Modelnya wah ini apa? Wah over wah bingung. Wah kalau perempuan, ki rambutku ya apa ya, rapi enggak ya? Nah, lho iki kate nglamar apa? Nglamar kerja, nglamar apa? Kok rambut rapi? Ya wis ber. Nah, semua itu seperti Tuhan juga. Ada CCTV di dalam ruang tunggu Tuhan. Yaitu mata Tuhan tertuju dalam hidup. Jadi engkau harus benar-benar hidupmu selaras seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan inginkan, impikan di dalam hidup. Supaya tepat pada waktunya. Yang terakhir, puji Tuhan Pak, terakhir. Makanya ngerti ya, nek mburi kayak jam gede ku. Menungso iku lek menungso. Umat Tuhan itu kalau apa ya, udah poin terakhir itu rasanya melek motoe kabeh ngono ya. Wis weneng ngono. Nah mau iku lho nang kene iku lho lapo lek ngerti ibadah kok atik ngenteni poin terakhir baru melek. Poin pertama apalagi lek sing ngomong gak lucu, gak anu oleh. Saudara, saya selama ada di Surabaya ini ya, tidur itu ya cuma 2-3 jam. Bener. Ya. Maka saya sekarang kalau apa ditidurkan di penginapan hotel apa, saya nggak mau yang ada breakfast. Kadang mau breakfast, nek ngarep iku senteni wong. Adik ngomong, "Shalom Pak, maaf ganggu." Wis ro ganggu ya maaf. Aku iki yo menungso rek butuh istirahat. Wis dienteni. Sing ditakokno apa? Ana wingi WA. Pak, tolong Pak, saya lagi bergumul, tak kira bergumul apa. Pak, tolong kasih tanya Tuhan tanda, saya mesti nyoblos yang keberapa. Mateng kon aku ngene wong iki yo. Aku tiwas moco serius. Tiwas kate tak bawa dalam doa, orang ini pergumulannya opo ngono. Dadak nyoblos opo. Kata jawab ambek aku. WA terus. Ono ping 10. Tak nengno ambek kate tak blokir gak sopan ngono ya. Engko lek aku ketemu, Pak sombonge Pak takok ngono gak dijawab. Diblokir meneh. Terus dijawab lu aneh-aneh. Saudara, apapun yang Tuhan memberi pimpinan di bangsa ini, semua seizin Tuhan. Yang kita doakan, bangsa ini adalah bangsa yang mata Tuhan tertuju, ada pertobatan, akan hidup takut akan Tuhan para pemimpin. Di dalam dunia politik semua tidak bisa ada yang paling apik iki. No. Ya, makanya anak maaf ya, ini saya katakan. Kalau ada anak Tuhan ya, orang dalam Tuhan, saya nggak bilang anak Tuhan, KB anak Tuhan. Orang di dalam Tuhan. Maaf ya, yang ikut caleg saya paling nggak suka. Dengan alasan apa? Pak, supaya ada kursi kekristenan di sana, supaya kalau apa-apa kita itu punya suara. Prosomu Tuhan ini gak bersuara kaya apa? Prosomu Tuhan gak iso membelani kue kan? Buktinya apa? Maaf, banyak partai-partai yang bawa nama Tuhan, semuanya memberikan sesuatu yang tidak baik buat Tuhan. Urip dhewe gak dibenahi kaya kate ngomong partai membela nama Tuhan. Iso katut. Ujung-ujungnya apa? Saya nggak perlu, saya nggak apa ya. Walaupun di sini ada yang saya nggak perlu. Ini kenyataan.
Engkau orang yang memang mau benar hidupmu. Ya, dengan kuasa doa kau bisa memberkati Indonesia. Kau bersatu hati berantai berdoa buat Indonesia. Indonesia akan cepat dipulihkan. Indonesia akan jadi Israel. Saya katakan, gak perlu kamu jadi pemimpin atau di dalam satu organisasi kepolitikan. No. Partai damai sejahtera apapun, keadilan apapun, gak sekalian partai Tuhan Yesus. Muari ngono ngomongi kebun binatang lagi anu apa? Lagi apa namanya? Di ruang rapat itu. Kebun binatang gebrak-gebrak ini. Oh kadang rapat majelis saya bisa gebrak-gebrak ini kok. Jadi rapat politik mau malah jungkir balik. Dalam nama Yesus ngono. Wajet menungso. Saya paling gak setuju orang ikut partai. Kalau kau terbeban dengan Indonesia, berdoa bagi Indonesia. Berkati Indonesia dalam setiap doamu. Amin. Berkati kotamu di mana engkau tinggal. Rasa memberkati kota Pak, berkati awak dhewe, kadang sembahyang eling, kadang enggak. Iki saking di Philadelphia aku teko lek nang omah lho. Ngantuk Pak. Apalagi saya. Oh Tuhan Yesus iku besar tapi lebih besar handphoneku Pak. Tangi turu sing didelok duduk Alkitab handphone. Bingung baterai entek. Ilahir zaman apa? Jawab dewe lho ya. Biyen wong urip ya, kono handphone apa kelayapan, ya gak apa-apa. Iki ketinggalan handphone langsung bingung. Oh balik-balik handphoneku kari. Koyok nyawa ilang separuh saudara. Biyen kono handphone ya wong iso urip iku ya. Menungso saiki wantik aneh. Makanya Tuhan tuntut iman kita lebih. Kita ya mau terakhir gak ngomongin yang terakhir ya. Ibrani 11 ayat 1. Ayat yang tidak asing bagi kita. Iman dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Yang ketiga, bagaimana cara menunggu waktu Tuhan di dalam ruang tunggu Tuhan untuk menantikan janji Tuhan adalah bertahan dengan imanmu. Ya, bertahan dengan imanmu. Imanmu jangan goyah sedikit pun, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, mau mati buat Tuhan, oke. Mau hidup buat Tuhan juga oke. Imanmu terus berjalan bersama Yesus. Bertahan apapun yang terjadi. Sekalipun bara api ditibakan di dalam hidupmu. Seperti Mesak Seda Abednego. Diperhadapkan. Dia tetap bilang. Sekalipun Tuhanku tidak tolong aku. Aku tetap menyembah Tuhan Allahku. Saudara. Ya kasarannya gini loh, ya lebih gampangnya. Kalau Tuhan tidak tolong engkau, tidak jawab doamu, kau tetap mau percaya sama Yesusnya. Itu loh. Banyak orang itu hanya mau ditolong Tuhan baru percaya. Itu namanya bukan iman yang bertahan. Malam hari ini kita bertahan dengan iman. Iman itu bukan diucapkan, bukan dilontarkan. Tapi iman itu adalah perjalanan hidupmu. Itu adalah imun tubuh di dalam hidupmu. Itu adalah vitamin di dalam hidupmu, kekuatan. Tanpa iman engkau tidak bisa apa-apa dalam hidupmu. Ketika engkau ada iman dalam hidupmu, roh Allah itu bergerak dalam hidupmu. Roh Allah itu berapi-api dalam hidup.
Bertahan dengan iman, saudara. Apapun yang terjadi, bertahan dengan imanmu. Jangan giur. Tawaran-tawaran yang sepertinya bisa menjanjikan, bisa merobohkan imanku. Tetap tinggal di dalam iman percayamu sama Yesus. Waktu yang tepat, engkau akan melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, percaya. Ini waktu Tuhan sudah dekat, saudara. Ya, sebab itu bertahan dengan imanmu apapun yang terjadi. Saya teringat ada rekanan saya, seorang hamba. Dia dulu cukup punya nama besar yang luar biasa. Saya nggak perlu sebutkan. Ketika dia diserang satu penyakit namanya cancer. Maaf, bukan cancer, gagal ginjal. Di situ dia harus cuci darah. Di situ mulai imannya drop. Dan ada orang yang mengenalkan pengobatan alternatif. Pengobat alternatifnya ini ada sesuatu kuasa yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Dan banyak orang sembuh. Penyakit kanker sembuh. Ya sembuhnya kayak apa aku nggak ngerti ya. Pokoknya dijamin 100% sembuh. Ya. Datanglah rekan hamba Tuhan ini ke situ. Sembuh, saudara. Dia bersaksi, Tuhan sembuhkan saya. Telung wulan tok. Budal. Alangkah sayangnya. Imannya sudah tergadaikan. Saudara, sampai garis finish akhir tetap cinta Yesus. Saudara, saya mengenal Yesus itu bukan karena orang, tapi karena Yesus pribadi dalam hidup saya. Saya dulu hidup yang hancur, saudara. Kalau ada hamba Tuhan datang untuk saya bertobat, saya selalu ngomong, siapa orang mau keadaan seperti ini? Kalau Bapak mau suruh saya bertobat, kasih uang saya 1M. Tidak ada manusia yang mau membawa saya ke jalan yang benar. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara pribadi mengubah hidup saya. Sebab itu, saya melihat perjalanan hidup saya semua karena Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya nggak akan menggadaikan iman saya. Garis finish saya hidup sekali Yesus tetap Yesus. Saudara, saya itu orang yang sudah benar-benar hancur dalam hidup saya. Manusia itu nonton aku juwiji. Tapi Tuhan menjadikan saya berharga seperti hari ini. Kalau yang belum pernah tahu kesaksian saya bisa link di sosial media. Ketik kesaksian Lukas Pohan itu keluar semua. Hidup saya benar-benar sudah hancur. Saya dari kecil lahir dengan segala keadaan yang fisik seperti ini, tidak punya lubang anus. Saya hidup di jalanan, dilecehkan orang, mengalami pelecehan seksual dan macam-macam. Hidup saya hancur. Kalau nggak karena Tuhan, saya nggak bisa seperti hari ini. Saya nggak pernah sekolah. Saya sampai hari ini nggak bisa nulis. Tulisan saya nggak. Karena dulu saya nggak pernah sekolah. Saya hanya dipanggili guru les. Dulu belum ada homeschooling. Berapa orang kalau ngundang saya selalu tanya, Pak, lulusan apa, gelarnya apa? Esteller. Sekolah di mana? Kerajaan surga. Saya nggak pernah membekali hidup saya dengan sekolah teologi. Saya dulu ada keinginan. Tapi karena saya tidak punya basic ijazah, minim harus sekolah Alkitab itu harus ada ijazah SMP.
Kalau enggak, surat rekomendasi dari seorang hamba Tuhan untuk merekomendasikan saya. Tapi semua karena Tuhan. Saya pelayanan, Tuhan bawa saya kemana-mana. Sampai suatu ketika juga Tuhan bawa saya pelayanan berapa di luar negeri, ketemu hamba-hamba Tuhan. Ketika saya menjabarkan sebuah firman Tuhan, mereka tanya saya dulu sekolah Alkitabnya di mana? Kok bisa tepat itu semua? Saya bilang, saya sekolah di surgawi. Saudara wis gak perlu esteller, malah keblinger. Tahu ndak keblinger? Wong lek sekolah makin pinter, heng. Nah ya ono. Ini bukti. Kenapa saya bilang heng? Dan ngomong Yesus duduk Tuhan. Yesus cuma perantara. Dan Yesus bukan Allah Tritunggal. Maaf, sekalipun di sini ada jemaatnya, saya maaf. Bagi saya Yesus tetap Tuhan dalam hidup saya. Mau sampai nanti datang pengajaran yang membuktikan Yesus bukan Tuhan, saya tetap bilang Yesus Tuhan. Hari-hari ini kita harus bertahan dengan iman kita. Amin. Yuk, malam hari ini kita dalam ruang tunggu Tuhan. Sikap hidupmu sedang dinilai Tuhan, sedang dilihat Tuhan. Bangkit dari tempat dudukmu dalam hadirat Tuhan. Saya undang para pemuji, para pemusik dalam hadirat Tuhan. Saya undang umat-umat Tuhan bangkit dari tempat dudukmu dalam hadirat Tuhan.